Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha yubassiruka bi Yahya. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi. Saya bersyukur kepada Allah menjadi seorang seperti ini yang tadinya adalah seorang artis yang bergelimang harta dan ketenaran. Dan selama itu saya gelisah minta ampun. Mudah-mudahan saya berbicara di sini menjadi inspirasi buat kita bersama. Salawat dan salam kita mohonkan senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan kita, orang paling mulia di muka bumi, pembawa syariat Islam. Dengan syariat Islam yang saya kenal itulah kita mampu untuk meraih derajat paling tinggi menjadi orang bertakwa. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para inspiring, para pembicara yang kami hormati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istriku dan anak-anakku yang kucintai. Saya lahir dari seorang R.M. Ediwiono almarhum, seorang kejawen dari keturunan keluarga Solo. Mungkin anak selir ya, karena di kampung tapi Raden Mas gitu. Saya kira itu nenek. Ternyata itu dayangnya bapak saya. Jadi saya nggak tahu siapa neneknya. Mungkin dari kesunanan walau alam. Ibu saya ikut suaminya. Pangestu juga. Kalau ibu saya sholat diketawai. Ngopon jengkang-jengking. Ngapain jengkang-jengking gitu. Saya melihat dan mendengar itu. Tapi saya memiliki naluri senantiasa mendengar sayup-sayup azan jauh sekali. Kalau Jumat saya datangi tempat itu dan saya sholat Jumat di sana mengikuti saja. Hanya satu suara azan, yaitu di sebelah radar di Cimahi di Kalidam, komplek militer yang sangat keras. Saya terbiasa dengan hidup keras, memain-mainkan senjata, membuka-buka granat, ya, menyalakan detonator. Menakuti guru dengan granat yang sudah dibuang amunisinya tapi masih ada detonatornya. Pingsan orang-orang itu. Dibuka gitu, digelondongin granatnya, glodok. Wah! Tuh, meletus tapi tidak meledak. Dan itu suatu kejahatan yang luar biasa. Karena mengancam saja, awas gua pukul lo, itu teroris sudah. Ya itu teroris sudah, apalagi mengancam bangsa, mengancam rakyatnya sendiri. Masya Allah itu. Saya melakukan itu. Saya pernah ditembak 2 kali, tapi tidak mempan dan tidak kena. Karena pistolnya bunyi, nggak bunyi, klik 2 kali gitu. Ketika klik yang 3, dor gitu, srek, pelurunya ke atas, kena pohon-pohon. Belakangan orang itu memang menembak saya, tapi belum ajal datang kepada saya. Berpikir saya. Ditusuk orang di Semarang, belum menjadi artis, tapi sudah menjadi penyanyi handal waktu itu. Meninggal ayah saya. Tahun 80, saya kembali dari Semarang. Saya tidak kuliah. Kalau saya kuliah, pasti ekstrim. Pasti, karena zaman itu, zaman buku putih, zaman Soeharto, dan banyak orang yang ingin merekrut saya, antara lain komando jihad. Ayah saya mengatakan, aku ini intel. Kalau kamu mau belajar agama, ya, aku enggak bisa ngajarin, tapi kalau belajar politik, aku ahlinya. Pokoknya kamu manut sama saya, gitu. Ya sudah, saya nurut saja. Dikirim ke Semarang, kerja di hotel,
Di Hotel Patra Jasa dengan gaji 21.000, stres saya. Kerja gitu. Bayangan pengen jadi orang yang wah pengusaha terkenal, tentara, ya, kurang tinggi. Gitu ya, sudah kerja di hotel 1 tahun 9 bulan. Ketika mau naik pangkat, kakak saya pindah kerja, saya keluar dari hotel itu, malah jadi penyanyi di night club. 3 bulan sudah dikontrak, 65.000 bayarannya. Mungkin sekarang sekitar 650-an gitulah. 3 bulan saja saya tidak mau melanjutkan. Di situ saya berkawan dengan seorang bernama siapa Kapolda? Rajab, ya. Letnan Rajab, nah, itu masih letnan, ya. Untung S Rajab, nah itu masih letnan. Nah, saya merasa aman di situ. Banyak preman di Semarang, tapi saya berteman dengan polisi yang berpangkat letnan 1 waktu itu. Letnan 2, dia baru lulus dari akademi kepolisian. Saya pergi kembali dari Semarang ketika ayah saya meninggal, saya ke Bandung. Di Bandung saya ditangkap oleh teman-teman dari New Bloody. Diminta menjadi vokalisnya. Dalam 1 bulan saja, seluruh grup band di Bandung tekuk lutut di bawah grup band New Bloody. Gitu. Kemudian saya ditarik ke Jakarta oleh Makara. Rupanya itu grup dari UI. Di mana di sana ada personil Tony Wena, si Kang Fauzi, dan mereka keluar gantikan oleh Hari Mukti. Kemudian ada Adi Club Project sebagai organin, ya, pemain organ. Meledak. Tapi saya keluar dari Makara, kemudian melaunching sebuah lagu Kegelapan. Gelap gitu. Kagum saya. Hah, bagus banget nih suara. Suara gue gitu. Itu waktu subuh naik mobil dengar suara itu di radio. Suara gue. Di Garut. Karena saya berteman dengan pemilik dodol Garut, putranya yaitu Ato. Dari situ saya berpikir, gue besar. Tidak lama saya direkrut di Jakarta, merekam lagu Ada Kamu. Sejak itu sampai hari ini, sejak itu saya sulit menolak uang. Sampai tahun 93. Hampir jatuh, muncul lagu baru. Ini lagunya. Ingat? Hanya satu kata. Nah itu. Dengan lagu itu, jadi tahun 87, kemudian tahun 93, naik lagi. Ketika naik itulah, gelisah saya luar biasa. Saya rasakan kegelisahan itu sejak tahun 80. Sejak mendapatkan bayaran pertama kali menyanyi, sampai tahun 87 meledak. Harga emas 22.000, harga 1 kilogram emas 24.800.000, penghasilan saya sebulan 60 juta. Berapa kekayaannya? Luar biasa itu. Kalau satu iklan 70 juta. Kalau sekarang hampir 1 miliar. Tapi tidak pernah membahagiakan. Gelisah saja. Malam tahun baru, nyanyi. Dibayar 50 juta. Malam itu, ketika mau tampil kedua kali, mendengar penyanyi Anggun C. Sasmi dibayar 65 juta. Panas hati saya. Nggak ada sedikit pun rasa bahagia dapat uang 50 juta. Jadi, ini penyakit atau apa dan sebagainya. Gelisah. Saya periksakan kejiwaan saya dan fisik saya ke dokter. Karena setiap hari berbulan-bulan buang air. Itu cair gitu. Maaf ya, seperti itu. Ternyata stres. Hidup saya di-stres. Saya berbuat sosial, beraktivitas sosial, mendermakan harta saya dan sebagainya. Hanya gelisah saja. Wah, luar biasa. Sampai-sampai hampir bunuh diri. Makanya saya ikut terjun payung. Jadi kalau mati terjun payung ya udahlah gitu. Atau menyelam, panjat tebing gitu. Dan saya tidak mendapatkan kepuasan di situ. Sampai saya sekolah ke Australia terjun payung di sana. Lulus dapat brevet, free fall, sudah terjun sendirian. Gak dapat kepuasan. Tahun 95 akhir saya berdialog dengan orang yang sama guru-gurunya seperti gurunya Ustadz Felix juga.
Weh, emangnya lo doang? Gue juga. Menurut saya lebih baik dari kafir menjadi muslim ketimbang muslim dari kecil tapi maksiat terus. Saya tidak menyadari, makan babi dan sebagainya, nggak tahu. Pantesan orang seperti itu sulit mendengar agama, sulit menerima agama, sulit. Dan sampai hari ini saya merasakan kesulitan itu. Tapi ada tekad yang sangat kuat. Ketika itu saya pada kondisi terjun payung, mati dah gua. Nggak mati-mati. Karena selalu perfect gitu. Loncat, pull, reach, frek, ya. Nyanyi, nyanyi sambil mendarat. Oh, subhanallah, gila amat orang ini. Itu. Kalau balap-balap motor, gue nggak mabuk kayak lo, maka nggak jatuh-jatuh. Oh, jumping, tak patah kaki, ada apa-apa, ada apa. Tahun 95 akhir di bulan puasa, saya berdialog dengan seseorang. Dan orang itu menjadi trainer handal. Dalam dialog itu, saya bertanya, terjawab. Nanya, dijawab. Nanya, dijawab. Ente ini siapa? Kenapa Mas Hari? Saya tercerahkan. Kayaknya saya berhenti nyanyi nih. Loh, kenapa Mas Hari? Enggak. Puas banget. Jiwa saya tenang, berdegup terus gitu. Oh, degupannya tuh. Gitu, seperti gini. Apa ya? Kita mau lebaran gitu ya, terus dikasih duit gitu, terus sepatu baru tuh, nanti ya dibeliin ini itu, gitu. Nah itu yang saya rasakan. Terus kalau ini gimana Ustadz? Begini. Kalau ini, semua terjawab. Saya punya komitmen, aku harus bertobat. Ternyata saya tuh ingin merubah diri saya sejak tahun 80 itu. Cuma tidak pernah ketemu Ustadz yang lurus, yang ada garis keras, ya, garis ini, garis itu, yang garis lurus itu tidak ada. Oh haram itu, tapi dia sumbangannya mau. Joget-joget dengan perempuan tuh nggak boleh. Proposalnya datang, tak kasih duit, mau. Tapi dia ngeritik, tapi mau duitnya. Keras macam apa ini? Ketika ketemu Ustadz garis lurus, dalam 2 jam saja, aku bertobat. Gitu. Padahal bukan 2 jam, itu prosesnya sudah lama. Cuman ketemu yang beneran gitu ngomongnya. Kemudian saya tinggalkan dunia artis besoknya. Produser, wartawan, televisi dan teman-teman mencaci maki. Lu mau makan apa, Har? Lu dari artis kan bisa kaya. Lu lihat tuh cicak. Apaan? Dia nggak punya apa-apa, dia makan. Maksud lo? Cicak aja makan, so ustad lo, daripada lo sok kafir. Ini memotivasi saya lebih mempertahankan omongan itu. Wah gila, gue udah ngomong begini, gila, gue mesti praktekin. Betul-betul saya praktekkan. Rekaman, enggak deh, gue nggak rekaman. Loh, ini perjanjian. 2 album, 3 album kontrak baru, 2 album lagi, 1 album sudah berjalan. Album terakhir itu dikarang oleh Anang Ashanti itu. Nah itu, lagunya Anang itu. Di sini, di dalam nadiku. Udah. Kemudian, baru beredar sebulan, ditarik. Itu lagu konsumsi tahun 97. Ditarik dari peredaran, diusir dari televisi, dimatikan karirnya. Kita undang Hari Mukti, jangan dia, sok suci. Jangan Hari Mukti, wah habis. Jadi dalam waktu 1 bulan yang biasanya kontrak itu penuh, habis. Hikmahnya, saya diundang diskusi gitu. Setiap diskusi didampingi ustadz-ustadz itu. Setiap habis diskusi dapat ilmu. Hampir 1 tahun. Kemudian saya mengaji dan berdakwah. Di situ saya memperoleh suatu hikmah yang amat besar. Sa'adah, kebahagiaan. Luar biasa, saya baru tahu makna bahagia itu. Setelah saya dengan konsisten kepada komit, ya. Komit saya apa? Terikat kepada syariat. Apa saja berbicara, berbuat, makan, apa saja standarnya ini. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Gitu. Dan kebahagiaan itu terwujud sampai hari ini.
hampir 12 tahun pernikahan dengan Ummu Haura. Mana dia? Hai cinta, hai. Saya nggak pernah berantem, nggak pernah, dan dia selalu taat kepada suaminya. Karena syariat itu saya terapkan. Kemudian kami berdua ke Singapura. Berbulan madu, padahal anak sudah 3, tapi masih saja bulan madu. Disitulah kami dapatkan halal haram. Kami duduk di sebuah restoran yang piringnya beda, pisaunya beda. Salah duduk dibilang, duduknya sebelah sana. Ini restorannya yang dapurnya beda. Loh, kok gitu? Nah, sejak itu istri saya hanya memakai pensil alis saja. Karena semua lipstik dijamin haram. Yang dipakai itu, nanti dicium suami, suami mencium bibir babi. Foundationnya, dan sebagainya. Apalagi yang untuk pergi haji itu ada lotion kan? Itu mengandung propylene glycol, sodium lauryl sulfat. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau saya bernostalgia ke belakang lagi, saya itu latihan nyanyi kerja keras antara lain di rumah Bapak Haji Jarkasi almarhum. Anaknya ada di sini. Ini Mbak Dia ya. Nah itu orangnya. Kalau gue bohong, tanya aja sama dia. Kalau dia salah, dia yang bohong. Luar biasa. Datang tawaran saat ini. Sinetron, nyanyi-nyanyi nasyid yang halal katanya, show-show panggung. Enggak. Karena patokannya ini. Wajib, sunat, mubah, makruh, atau haram. Gitu. Banyak yang nanya, emang nyanyi haram? Gitu. Enggak. Al-wasilatu ilal harami haramun. Setiap aktivitas apa saja yang mengantarkan kepada keharaman, haram aktivitas itu. Gitu. Sampai saya jelaskan, dan itu menjadikan inspirasi dan motivasi buat saya. Seperti misalnya, terus terang saja, film ayat-ayat cinta. Bagus? Di sana mengajarkan kebohongan luar biasa. Pesertanya pakai kerudung, habis itu dibuka lagi, kemudian dia ngomong, itu kan profesi. Nggak pakai standar, wajib sunat mubah makruh haram. Ada manfaat dari situ? Ada. Tapi ajas Islam, ridho Allah. Walaupun bermanfaat, kalau Allah tidak meridhoi, tertolak sama orang-orang itu. Gitu. Jadi jangan melihat Islam kulitnya. Ada manfaatnya, ada bermanfaat. Tapi tidak barokah kepada pelaku-pelakunya itu. Boleh nggak dalam Islam menikahkan pura-pura? Nggak boleh. Terima nikahnya. Itu kan permainan. Jadi hukumnya jadi nikah itu. Statusnya apa? Habis itu kemudian pemain film itu bergandengan seperti suami istri. Di sini haramnya. Tapi kita lihat, bagus banget. Menteri nangis, ustadz nangis, istri nangis. Ada manfaat di sana, menjual acara itu dan merusak Islam. Ya, sepertinya oke. Kemudian kerudung gaul, kerudung ditaruh di dalam, dimasukin ke dalam, nggak boleh. Langsung tersinggung. Kenapa? Rahmat. Allah memberikan rahmat. Buktinya apa? Tersinggung oleh ayat-ayat Allah. Siapa yang mendapat rahmat? Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pengen jadi orang itu. Bagaimana buktinya Allah mencintai kita? Yaitu dengan tersinggung oleh ayat-ayat Allah. Nah, ketika saya dibilang hari mukti yang banyak amalnya, banyak pesantren yang disumbang, sunatan masal dan sebagainya, Ustadz ini ngomong, Mas Hari amalnya bagus, banyak gitu. GR kan, toeng gitu. Tapi seperti lilin yang menyala di tempat yang gelap. Keren dong Ustadz. Iya dong. Cuman satu batang lilin, apinya kecil, ruangan gelap itu bisa jadi penerang. Oh ini jalan, ini ada lilin, ada patokan itu. Kenapa lilin itu nyala? Karena dibakar. Dibakar tubuhnya, membakar tubuhnya. Nah hari mukti seperti itu. Tenaganya, pikirannya, hartanya bermanfaat, tapi tubuhnya terbakar di neraka nanti. Karena Islam tidak melihat manfaat, tapi ridho Allah. Nah bermanfaat harta hari mukti, tapi Allah nggak ridho bergoyang seperti itu di panggung.
membuat penontonnya berjingkrak-jingkrak, nggak sholat. Apalagi ibu-ibu yang nganter anaknya nonton Justin Bieber nggak sholat, masya Allah ini. Anak kafir ditonton nggak sholat lagi. Gitu. Kemudian saya bertobat kepada Allah dan saya sangat bahagia. Saya konsisten dengan apa? Mengaji, berdakwah, mengaji, berdakwah. 2 detik lagi, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.